Di TikTok ini juga lagi viral, ada seseorang yang katanya mereka itu adalah Isabella Guzman yang kabur dari penjara gitu loh guys, karena wajahnya ini mirip banget sama Isabella Guzman. Ya, ini kita bisa lihat ya videonya dia. Memberikan caption di videonya itu, jadi nyoba karena kata adik tingkat ini orang mirip gue. Menurut kalian dia mirip nggak? Halo semuanya, terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan kali ini aku akan ngebahas sesuatu yang lagi viral banget di semua sosial media ngebahas ini. Dan ini juga adalah seseorang yang kalian request, yaitu Isabella Guzman. So, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video baru. Guys, yang namanya good looking itu kayaknya siapapun dimanapun udah bisa dapet 50% kebahagiaan dalam hidup ya guys. Ya seperti Isabella Guzman ini ya, karena walaupun dia ini terkenal dengan kejahatannya, tapi tetap aja nih yang dilihat sama para warganet itu adalah wajahnya yang rupawan. Cile, kok bisa ya sang remaja cantik Isabella Guzman ini sampai tega membunuh ibu kandungnya sendiri dengan sangat kejam, yaitu dengan menusukkan pisau sebanyak 150 tusukan di wajah dan leher ibunya. Kita intro dulu. Jadi kronologinya itu seperti ini ya guys. Kedua orang tuanya Isabella Guzman ini ternyata sudah bercerai semenjak Isabella itu masih sangat kecil. Jadi hal inilah yang membuat Isabella ini benar-benar kejiwaannya itu terganggu ya guys. Ternyata dia ini adalah berasal dari keluarga yang broken home. Namun karena dia masih jauh di bawah umur pada saat itu, pengadilan pun memutuskan Isabella ini untuk hidup bersama sang ibu. Pernah di usia 7 tahun, Isabella ini melakukan kesalahan mengganggu temannya seperti itu ya. Dan kemudian dia ini kabur dari rumah sang ibu dan tinggal di rumah sang ayahnya. Namun itu tidak berlangsung lama. Kemudian dia pun kembali lagi tinggal bersama sang ibunya. Seiring berjalannya waktu, Isabella Guzman ini tumbuh menjadi anak yang semakin membangkang ya guys. Jadi setiap hari dia itu selalu bertengkar dengan ibunya. Terlebih lagi semenjak ibunya ini memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoy. Kayaknya sih Isabella ini belum sanggup ya menerima ada bapak tiri di dalam kehidupannya mereka. Dan sampai akhirnya pada suatu hari Isabella ini sampai meludahi ibunya. Dan kalau emang kayak gitu sih, ini ya nyata-nyata bahwa Isabella ini dijudge sebagai anak yang durhaka ya guys. Kemudian setelah itu, esokan harinya Isabella ini pun mengirimkan email untuk ibunya. Ibunya berpikir itu adalah email permohonan maaf dari Isabella. Namun ternyata pada saat dia membaca emailnya, tulisannya adalah "You will pay", atau artinya kamu akan membayarnya. Ya ibarat itu ya maksudnya itu adalah sebuah ancaman dari Isabella bahwa kamu akan menerima balasannya, katanya kayak gitu. Dan pada saat membaca itu, sang ibunya ini benar-benar merasa ketakutan dan khawatir ya guys. Kok anaknya ini sepertinya malah dendam dan menjadi-jadi. Akhirnya ibunya ini pun menelpon polisi ya, menelpon 911 untuk minta tolong bisa membantunya untuk menasehati sang anak ini agar tidak berbuat yang aneh-aneh gitu. Nah pada saat itu polisi pun langsung datang dan memberikan nasihat kepada Isabella. Pada saat itu tampak Isabella ini menjadi anak yang penurut. Dan polisi pun akhirnya kembali ke kantor mereka dan meyakini bahwa tidak ada permasalahan yang serius antara ibu dan anak tersebut. Namun di situ sang ibunya ini masih merasa ada yang ganjal dan masih merasa khawatir gitu ya. Dan akhirnya sang ibu ini
meminta tolong kepada ayah kandungnya Isabella untuk memberikan nasihat kepada Isabella agar Isabella ini menghormati dia sebagai ibu. Pada saat itu sang ayah pun menuruti kemauan ibunya ya. Jadi ayahnya datang ke rumahnya dan kemudian berbicara empat mata kepada Isabella. Itu pun sama ya, Isabella tampak seperti anak yang baik dan menurut. Dia mendengarkan dengan baik obrolan dari sang ayah dan berjanji akan menghormati ibunya. Pada saat itu sang ayah pun merasa tenang dan kembali ke rumahnya. Ternyata keesokan harinya ibunya Isabella ini baru pulang dari bekerja. Pulangnya itu sekitar jam setengah 12 malam, ya udah tengah malam gitu kan. Dan ibunya ini bicara kepada suaminya bahwa dia mau pergi mandi dulu sebelum akhirnya dia tidur. Dan di situ suaminya Reinhold ini melanjutkan lagi makan malamnya di lantai 1 karena kamarnya itu ada di lantai 2 ya kan. Tidak lama setelah ibunya ini pergi mandi, Reinhold ini dikejutkan oleh suara teriakan dari atas, dari lantai 2 memanggil namanya dan suara gedebuk-gedebuk kayak gitu. Akhirnya otomatis Reinhold ini langsung lari ke lantai atas. Dan pada saat dia ingin membuka pintu kamar mandinya itu, Isabella ini langsung menutup kamar mandinya itu dengan punggungnya dan menguncinya. Dan Reinhold ini hanya kaget di luar pintu seperti itu. Kemudian dia juga langsung khawatir karena ada suara istrinya yang berteriak dari dalam memanggil namanya. Dan tidak lama dia melihat di celah pintunya itu keluar darah yang mengalir. Tidak lama setelah keluar darah itu, tidak ada lagi suara teriakan dan kemudian Isabella membuka pintunya dengan membawa sebuah pisau yang sudah berlumuran darah di tangannya. Dan kemudian dia pergi dengan tatapan kosong. Di situ Reinhold benar-benar kaget dan karena dia shock melihat istrinya terbaring di lantai kamar mandi, akhirnya menelpon polisi dan dia pun mencoba untuk memberikan bantuan pernapasan ya kepada sang istri, namun ternyata itu sia-sia ya guys. Istrinya tadi itu sudah meninggal. Tidak lama setelah itu polisi pun datang dan menginterogasi sang ayah tiri. Isabella Guzman ini sempat pergi melarikan diri ya guys, dan dia itu pergi ke sebuah minimarket yang bernama X-Mart. Dan di sana dia ditanya sama petugas minimarketnya, kenapa kok bajumu penuh darah? Pada saat itu Isabella Guzman-nya ini agak-agak berbohong ya. Dia mengatakan bahwa dia ini adalah korban pemerkosaan tapi dia sempat kabur. Dan dia meminta tolong kepada petugas minimarketnya untuk diizinkan mencuci dirinya ini di kamar mandi. Dan katanya tolong jangan laporkan aku ke polisi, dia bilang gitu. Dan pada saat itu petugasnya juga oke, silahkan aja pakai kamar mandinya. Dan ternyata di dalam kamar mandi itu setelah dia berhasil membersihkan dirinya, dia pun mencoba mengecat rambutnya supaya tidak dikenali sama polisi. Tugas minimarketnya menawarkan untuk mengantarnya pulang. Tetapi di situ dia menolak untuk diantar pulang dengan alasan dia takut kalau ayahnya akan marah. Kemudian dia bersembunyi nih guys. Dan kemudian dari kepolisian ini segera mengirimkan intel untuk mencari di mana si Isabella ini berada. Setelah kemudian polisi ini mencurigai ada salah seorang perempuan yang sepertinya mirip sama Isabella, tapi rambutnya itu sudah berubah. Lalu polisi pun yakin banget bahwa itu adalah Isabella. Kemudian Isabella pun diringkus sama polisi setelah 16 jam. Kemudian Isabella ini dituntut oleh jaksa hukum atas pembunuhan ibu kandungnya sendiri. Ya karena memang bukti-buktinya itu sudah sangat jelas ya guys, dari pisau yang dia pegang, bahkan dari hasil otopsi ibunya ini. Dan di sana ternyata terbukti bahwa Isabella ini sudah menusuk ibundanya sebanyak 150 tusukan. Dan belum puas di situ, dia pun sampai memukul jenazah ibunya itu dengan tongkat baseball. Namun hasil persidangannya itu dia dinyatakan tidak bersalah. Kenapa? Karena ternyata dari dokter psikolognya pada saat menginterogasi Isabella Guzman ini meyakini bahwa gangguan kejiwaan ya guys. Ini tampak sering banget berhalusinasi, ngobrol sendiri gitu ya sama orang-orang yang nggak ada, dan dia juga sering banget mentertawakan dirinya sendiri. Dan hasil dari persidangan itu adalah dia tidak dipenjara, tapi Isabella Guzman ini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Colorado.